ucap syukur Tuhan atas kami. Sekali lagi berbicaralah buat semua yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah perkataan firman-Mu sendiri. Dan ini mempersiapkan kami untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan ini mempersiapkan kami untuk ekspansi yang lebih besar lagi. Possess me, possess each and every one of us. And goodness to you. Dalam nama Yesus. Boleh terketing. Shalom saudara. Oke. Ya, the return to the golden age. Nah, saya pengakuan dosa dulu. Saya udah dikasih jadwal, saya kan bikin jadwal MOG, jadi saya udah dikasih jadwal ini dari 1 bulan yang lalu. Saya berdoa, Tuhan mau ngomong apa ya? Dan jujur di hati saya yang keluar gini, oh kita bikin aja sesuatu yang wow, sesuatu yang besar. Tapi minggu lalu saat saya lagi doa, saya lagi jalan pulang, dan saya cuma doa gini ke Tuhan, Tuhan, aku gak mau yang keluar dari hidupku itu cuma wow doang. Aku tahu kok aku mau show off doang Tuhan. Tapi tolong ubah. Buat yang keluar dari hidupku itu ya hanya yang Kau mau. Dan tiba-tiba saya pulang. Saya ke toilet saudara. Terus Tuhan cuma bilang gini. Boleh next slide? Too slow, too flat, and too fat. Too slow, kalian terlalu lambat. Too flat, kalian terlalu flat. Too fat, kalian sudah terlalu gemuk, terlalu lambat. Mudahnya gini saudara, kemarin kita mempersiapkan tanggal 30 Agustus ya, atau 31. Nah, bahkan saat mempersiapkan itu pun, saudara saya dari 1 bulan sebelumnya saya udah nyari, ini mesbahnya ada berapa, ini yang megang mesbah siapa. Dan baru 1 minggu sebelum saya bisa tahu jawabannya. Oke, ada 3 mesbah. Mesbahnya imam dan raja, imam dan apa ya waktu itu? Imam dan supra, imam dan apa lagi ya waktu itu? Pokoknya ada 3. Bayangin acara sebesar itu, ya mungkin buat kita terlalu kecil ya. Tapi acara seperti itu dan baru hamin 1 minggu saya bisa dapat jawaban ada berapa mesbah. Siapa yang memegang mesbah itu? Dan saat Tuhan bilang itu, sejujurnya saudara, ini saya khotbah bikin buat diri saya sendiri kok. Nah, apa itu golden age? Boleh balik lagi ke slide pertama? Nah, golden age yang saya maksud bukan masa keemasan, bukan masa Daud dan Salomo, bukan golden age juga, saya masih jauh dari golden age. Maksud saya adalah masa terbaik di setiap hidup kita. Masa prime. Nah saudara mohon maaf. Waktu saya kecil, kelas umur 10. Dopak kita di lantai 5. Dan doa pagi tuh mulai jam 7. Tapi udah penuh, jam 7 tuh udah penuh. 6.30 udah penuh. Dan doa pagi akan berlangsung sampai jam 11. Enggak, sampai jam 12. Kadang kalau ada kelas-kelas lagi sampai jam 1, jam 2 itu rutin. Tapi sekarang kita too slow, too fat, too flat. Sehingga saat doa pagi jam 10 saudara. Udah harus diumumkan, iya saudara sudah terlalu siang. Dan kadang-kadang hati saya, kan baru jam 10. Tapi sadar gak seberapa banyak dari kita respon hati kita udah berubah. Saat ibu khotbahkan tentang ISO, standar ilahi, standar operasional. Seberapa banyak dari hati kita tuh keluar, aduh, ilahi lagi, standar lagi, aduh. Seberapa banyak dari kita masih bisa mengeluarkan, yes, new high, standar baru, golden age. Masa yang lebih besar, masa yang lebih besar. Seberapa banyak yang kita bukannya bilang yes, ISO, standar baru, masuk masa keilahian. Tapi kita malah teriak no, ISNO, ya gak ada ISNO ya. Oke. Boleh next slide? Ya. Ada 2 hal aja, saya singkat aja hari ini. Yang Tuhan bilang kepada saya. Yang pertama adalah heart.
intermezzo sedikit, saya baru pindah perusahaan, makanya saya balik ke Indonesia. Dan saat saya masuk, yang lucu adalah ini, saudara. Mereka punya kultur di perusahaan baru saya. Keren deh. Heart, honor, humility. Buat saya ada satu lagi, kenapa saya selalu lupa satu lagi itu. Tapi kultur mereka dan kultur kita sebagai pasukan terdahsyat sama. Heart, honor, humility. Tapi perbedaannya adalah seberapa banyak dari kita sungguh-sungguh memiliki dan mencoba untuk mengintegrasikan ini di hidup setiap kita. Oh, satu lagi, hunger. Heart, honor, humility, hunger. Bukankah itu juga hal-hal yang harusnya sebagai pasukan terdahsyat, sebagai pasukan Tuhan, kita miliki di hidup setiap kita? Nah, ini ada, saya cuma bakal singgung 2 aja hari ini. Boleh next slide? Ya, mohon maaf kalau bahasa Inggris, saudara, saya mau coba translate, saya puyeng sendiri. Oke? Ini di 1 Korintus 13 ayat 1-4, the message. Saya translate per kalimat ya. If I speak with human eloquence and angelic ecstasy, but don't love, I'm nothing but the creaking of a rusty gate. Jika aku berbicara dengan cara terbaik di dunia ini, berbicara di depan pemimpin-pemimpin dunia, ataupun angelic ecstasy, saya cari angelic ecstasy itu apa? Angelic ecstasy itu hidup di dunia supranatural. Saat kita mengarahkan seluruh malaikat, spiritual realm, angelic realm. Tapi kalau tanpa cinta, tanpa hati, I'm nothing but the creaking of a rusty gate. Creaking of rusty gate itu apa? Kalau Bapak Ibu punya pagar yang karatan, gitu. Kalau kita sehebat apapun, kalau kita tidak punya cinta, tidak punya hati, maka kita cuma karatan. Nggak ada efeknya. Mungkin sebagian translation bahkan bilang, oh suara gong minimal gede. Tapi ini suara yang nggak enak, saudara. Begitu ada suara itu pasti langsung kasih pelumas. Ya. If I speak God's word with power, revealing all His mysteries and making everything plain as day. Jika aku berkata-kata dan berfirman dengan kuat, firman Tuhan, deklarasi dengan kuasa, revealing all His mysteries and making everything plain as day, menyingkapkan semua rahasia-rahasia di dunia ini dan membuatnya sesimpel mungkin. And if I have faith that says to a mountain, jump and then jump, dan jika aku memiliki iman yang berkata kepada gunung, hey gunung lompat, dan gunung itu lompat, but don't love, tapi tanpa cinta, tanpa hati, I'm nothing, aku bukan siapa-siapa. Jika aku memberi semua yang aku punya kepada orang miskin, dan bahkan ditusuk dan dibakar sebagai martir, tapi aku tidak punya cinta, aku tidak mencintai Tuhan, maka aku gak kemana-mana. So no matter what I say, gak peduli apa yang aku katakan, no matter what I believe, apa yang aku percaya, no matter what I do, apa yang aku lakukan, I'm bankrupt without love. Saudara, seberapa dari kita menyembah pun punya cinta? Apa yang kita lakukan punya cinta? Menurut saudara, kenapa tim Arab gairah Tuhan sangat ada? Tim Saudi Arabia, maaf. Karena mereka melakukan semua dengan cinta. Dan itu yang bersautan dengan Tuhan. Barulah ayat selanjutnya yang kita semua tahu ya. Love never gives up, love cares, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ayat selanjutnya, maaf, mungkin saya nggak lupa taruh di situ. Tapi ayat selanjutnya, saya yakin kita semua tahu, 1 Korintus 13 ayat 5-7. Tapi seberapa banyak dari kita yang sekarang melakukan segala sesuatu masih dengan agenda kita masing-masing. Setiap kali kita pelayanan, oh tujuannya apa? Oh iya, biar terkenal, biar dapat PK. Setiap kali kita memberi, tujuannya apa? Biar dinotis pemimpin. Jangan lupa esensi pelayanan kita sebagai pasukan terdahsyat, sebagai Mahanaim terutama,
adalah memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan apa? Dengan cinta. Tetesan darah terakhir, saudara. Jangan sampai kita memberikan semua yang kita punya, tapi karena gak ada cinta di hidup kita, dari hati kita gak ada yang bersautan dengan Tuhan, dan it's nothing. Itu bukan apa-apa. Boleh next slide? Oke, next. Hunger and thirst. What do you truly desire? Oke, haus dan lapar. Kamu tuh haus dan lapar akan apa? Ini sebenarnya saya dulu nakal, saudara, saat saya kuliah di Mahanaim diumumkan, tolong jangan nonton Lucifer. Saya penasaran, karena sebelum diumumin saya udah lihat trailernya, ya kan? Terus saya nonton. Nah, ada satu hal yang dia selalu lakukan. Ini nanti tolong mungkin kebas-kebas setelah ini. Ada satu hal yang dia lakukan seperti ini. Setiap kali dia ketemu orang, dia bakal tatap matanya dan dia tanya, "What do you desire?" Dan somehow itu akan mengeluarkan hasratnya yang terpendam. Apakah dia mau membunuh orang? Apakah dia mau kekayaan? Apa desire? Nah, sekarang saudara, saya tanya, apa desire-mu? Saya berapa lama yang lalu sempat isi di STT dan saya tanya ke anak-anak STT, hasratmu apa? Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ditanya, kamu ingin kaya raya, ya kan? Terus saya panggil, siapa yang mau kaya raya? Tolong maju ke depan. Nah, ujungnya saudara, sebagian besar orang bukan mau kaya raya. Mereka mau uang cepet. Beda ya? Sebagian besar orang berkata, oh iya kaya raya, wealth, kekayaan. Tapi saat ditanya, kamu mau gak belajar ini? Kamu mau ngerjain ini? Gak mau. Tapi kalau dikasih uang 1M, oh berbaris langsung. Nah, what do you desire? Kalau kamu menginginnya uang, jujurlah kepada Tuhan. Jangan bilang kamu maunya menjadi kaya raya. Kenapa? Nanti kamu malah dikasih proses demi proses untuk membuat kamu kaya, tapi malah kamu marah. Tuhan, kok aku gak kaya-kaya? Konsep kayamu apa? Justru untuk sebagian besar orang, hidup dengan sehat itu sudah kaya. Hidup dengan keluarga kita sudah kaya. Nah, tapi apa? Apa yang seharusnya menjadi desire kita? Apa yang seharusnya menjadi hunger and thirst kita? Boleh next slide? Nah, ini juga agak susah ditranslate. Saya pakai King James Version. As the heart panteth of the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night. Nah, heart itu apa? Heart itu rusa dewasa, rusa merah dewasa. Dan panteth itu apa? Mungkin kalau bisa Indonesianya cuma rusa yang rindu air. Tapi enggak, ini ngos-ngosan. Kekurangan oksigen di dalam, keletihan atau ketakutan. Nah, maksudnya apa? Seperti rusa yang saking ketakutannya kalau dia gak bisa minum. Saking keletihannya dia mencari air. Sama seperti jiwa kita, seluruh raga kita harusnya mencari Tuhan. Dan bahkan dikatakan, when shall I come and appear before God? Kapan ya aku bisa datang dan berada bersama Tuhan? Tapi berapa banyak dari kita masih punya jeritan ini? Saya jujur, saya juga perlu setting setiap mungkin harusnya setiap detik ya. Tapi saya seminggu sekali setting. Tuhan, tolong buat aku menginginkan Engkau. Saudara, Mazmur ini tolong dikoreksi untuk yang mungkin yang lebih mengerti. Tapi Mazmur ini muncul dari anak-anak Korah. Orang-orang yang seharusnya mereka masuk ke jurang. Saat tanah terbuka mereka masuk ke situ. Keturunan-keturunan orang yang telan seharusnya ikut mati. Tapi karena respon hati mereka, mereka yang diselamatkan. Bukankah sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang harusnya mati kok?
Saudara yang di depan saudara ini, saya kuliah hampir homo saudara. Saya kuliah hampir ateis, anak Pak Luki. Saya juga orang yang harusnya gak tahulah ke jurang mana. Tapi seberapa besar dari kita masih bisa teriak, Tuhan, buat aku haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, bukan karena aku bisa kok Tuhan, tapi karena aku tahu aku perlu. Saudara, kalau otakmu gak nyampe, tapi hatimu menginginkan, jeritlah dengan hatimu. Tapi kalau kebalikannya, kamu orang logik, hatimu gak pernah nyampe, tapi otakmu tahu kamu perlu itu. Posisikanlah dirimu sehingga kamu kejeblos ke situ. Gak ada alasan untuk kamu kehilangan Tuhan. Nah, saya baca pembelajarannya Charles Spurgeon untuk Mazmur ini. Dan dia bilang gini, keturunan ini sangat dipenuhi rasa syukur. Keturunan ini sangat dipenuhi rasa syukur dan gratitude kepada Tuhan, sehingga mereka membuat diri mereka kecanduan dengan apa? Dengan semua worship sakral. Kecanduan saudara. Makanya mereka nyanyi As my heart panteth. Mereka berkata, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan, aku gak bisa nyaman tanpa Engkau. Tuhan, yang aku butuh cuma Engkau. Seberapa banyak dari kita bisa masih menjerit ini dari hati kita. Dan kalau seberapa banyak dari kita tahu kita gak bisa menjerit, paksalah, bilanglah ke Tuhan, jujurlah ke Tuhan. Tuhan, aku gak bisa menjerit kok. Tuhan, aku mati rasa kok. Tuhan, aku apatis kok. Tuhan, aku pasti memilih yang lain, bukan Engkau. Dan bawa itu kepada Tuhan. Nah, Charles Spurgeon bilang gini, yang dicari bukan luxury, bukan kenikmatan, tapi kebutuhan dasar. Seperti rusa yang memerlukan air. Jiwanya, seluruh raganya, kedalaman hatinya, kedalaman jiwanya perlu minum. Kalau enggak dia mati. Buatlah sampai kebahagiaanmu adalah bersama Tuhan di hadiratnya. Nah, buat saya contoh yang sangat melakukan ini itu ayah saya saudara. Itu apapun yang Bapak Ibu lihat di depan, di rumah juga persis kayak gitu. Ya. Jadi kalau solid-solid semua keluar firman, kayak gitu juga saudara. Jadi ya begitulah ajaib. Nah, satu hal yang bisa saya saksikan, yang saya lihat dari kecil adalah satu. Haus dan laparnya adalah untuk Tuhan. Seluruh hidupnya adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu tahu Pak Luki, seorang Pak Luki bangun jam berapa setiap hari? Jam 2 pagi dan doa 3 jam. Non-negotiable. Dan kalau tiba-tiba satu hari dia terlalu letih, terlalu capek, dan bayangin doa cuma 1 jam. Buat kita sebagian besar, oh udah 1 jam. Ya. Pokoknya sepanjang hari itu ngobrol apapun sama Pak Luki, dia bilang gini, aduh iya baru 1 jam nih. Baru 1 jam nih. Bapak Ibu, berapa tahun lalu ada ibu ngumuminkan Pak Luki perlu punya pemuritan. Semua orang nanyain, kamu gak mau Den? Gak berani saya. Chemistry-nya beda, maaf Bapak Ibu. Saya gak berani beneran. Itu makhluk lain. Bener, Bapak Ibu perlu jalan sih sama dia. Mungkin semua yang pernah pergi sama Bapak Luki pasti bisa menyaksikan. Dan mereka akan berkata yang sama. Wah Den, papamu Den, jam 2 lo bangun bahasa roh. Kan saya gak mungkin tidur ya Den. Nah, seberapa banyak dari kita bisa punya itu? Dan saat saya lagi bertemu dengan ayah saya cerita gini. Papa tuh gak bisa ya, kalau hidup belum ketemu Tuhan tuh gak bisa.
Sama sekali nggak bisa. Dan jujur ini masih PR besar di hidup saya. Makanya saya saksikan di sini. Minimal Bapak Ibu bisa nanyain saya, gimana udah bisa berapa jam sehari ini. Nah. Ya tapi tolong set ekspektasi ya. Oke. Nah Bapak saya akan bilang gitu. Dan Papa saya bilang, dulu sih Papa kalau sama Mama enak ya. Begitu Papa error, kita udah bahas, di split. Dan Papa tinggal ke kamar, doa, ketemu Tuhan, dan waras lagi. Setiap error Papa ke kamar, doa, ketemu Tuhan, waras. Nah ini loh esensi, ini kebutuhan dasar. Contoh mudah, kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar kita? Bertemu muka dengan Tuhan. Boleh kembali ke yang tadi di heart yang saya lewat slide-nya? Nah, bisa gak kita doa seperti ini? Look deep into my heart God. Tuhan, lihatlah sampai kedalaman hatiku. Dan cari tahu semua yang aku sedang pikirkan. Jangan biarkan aku mengikuti jalan-jalanku yang jahat. Tapi arahkan aku, bawa aku, bimbing aku. Tenteng aku kalau bisa Tuhan. Kepada jalan yang sudah terbukti oleh waktu adalah benar. Apa jalan yang terbukti oleh waktu sudah benar? Jalan kebenaran. Kalau Bapak Ibu tahu ada error-error di hidup kita, carilah Tuhan, mintalah Tuhan yang introspeksi, jujurlah sama Tuhan. You have looked deep into my heart, Lord, and you know all about me. Tuhan, kamu sudah melihat sampai ke kedalaman hatiku. Dan kamu tahu semua tentangku. Engkau tahu saat aku istirahat, saat aku bekerja. Dan dari surga, kamu tahu pikiranku. Kamu tahu semua yang aku lakukan, kemanapun aku pergi. Bahkan sebelum aku berkata-kata, kamu sudah tahu aku mau mengatakan apa. Saudara bisa gak jujur ke Tuhan? Pagi hari ini saya gak tahu setelah ini ada rangkaian apa lagi. Tapi bisa gak setiap kita jujur ke Tuhan? Kondisi hati setiap kita. Toh Tuhan tahu. In the end, He already knows. Tapi seberapa kita letih, seberapa kita capek, seberapa mungkin kita sudah flat, kita sudah menggemuk. Boleh enggak kita semua jujur ke Tuhan? Dan berkata, Tuhan, tolong hatiku Tuhan. Ini kondisiku yang gak baik-baik aja. Toh aku hampir gak pernah baik-baik aja kok Tuhan. Aku orang yang terlalu flat, terlalu robot Tuhan. Toh pada dasarnya kita orang-orang gila saudara. Yang dipilih oleh Tuhan. Kita orang-orang yang cukup gila untuk mentaati saat Tuhan bilang pergi ke Saudi Arabia. Menurut saya cuma kita orang yang cukup gila untuk melakukan itu. Kita orang-orang yang cukup gila untuk pergi ke Israel di tengah perang. Kita orang yang cukup gila di tengah kemelaratan setiap kita, kondisi ekonomi setiap kita, menduduki seluruh bangsa demi bangsa. Tapi jangan sampai semua yang kita sudah lakukan ditemukan sia-sia hanya karena hati kita tidak pernah bersautan dengan hati Tuhan. Hati kita tidak pernah sungguh-sungguh melakukan semua dengan gairah, dengan sepenuh hati. Dan desire kita tidak pernah desire yang Tuhan sudah injeksikan kepada hidup setiap kita. Seiring kita masuk Yom Kippur dan masuk masa keemasan. Mari kita introspeksi lagi hati kita, kelaparan kita. Seberapa kita masih bisa ditegur, seberapa kita masih mereview hal demi hal di hidup kita.
Seberapa hati kita masih bergairah. Sehingga saat Tuhan nanti mengekspansi kita, maka dari hati kita tidak pernah berubah. Dan saat kita expand from generations to generations, kita bisa menurunkan heart, hunger yang tepat sesuai hati Tuhan. Dan jangan sampai kita ditemukan bankrupt karena kita tidak memiliki cinta. Jangan sampai kita sudah keliling dunia, menduduki bangsa demi bangsa, negara demi negara, tapi ditemukan tidak memiliki apapun karena kita tidak pernah melakukan itu dengan cinta. Saudara, sebelum saya akhiri, saya tahu saya orang yang perlu ngeden untuk bisa sepenuh hati. Saya nggak tahu, kadang-kadang orang suka bercanda, kok DJ kalau main drum kemana-mana tangannya. Tapi buat saya itu ekspresi untuk saya melakukan sepenuh hati. Karena tanpa itu otak saya yang jalan. Saya tahu kok. Dan saya perlu menjerit, Tuhan, tolong aku, Tuhan kasihanilah aku. Bahkan saya teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tuhan, hatiku udah terlalu flat, aku gak bisa ngerasain apa-apa Tuhan. Tapi aku tahu aku yang perlu kok Tuhan. Aku yang akan tetap hadir. Bahkan I will try and make sure I don't trade you with anything. Bahkan kadang saya kalau lagi trip gitu kebayang, kalau kecelakaan gimana ya. Dan tetap di hati saya akan berkata, kalau Tuhan kalaupun tangan saya putus pun, tangan saya patah, kaki saya kenapa-napa, dalam nama Yesus tidak. Tapi saya akan tetap hadir, saya akan tetap di drum. Mau main pun bisa, gak bisa pun gak apa-apa. I will be there. Karena itu tempat Engkau menemukanku. Nah saudara, seberapa banyak dari kita masih bisa menaikkan doa yang sama. Tuhan, temukan aku kembali. Tuhan, sebelum kamu ekspansi aku, sebelum kamu membawa aku masuk ke tahun yang baru, temukan aku lagi Tuhan. Bereskan aku demi aku Tuhan. Save me from myself. Selamatkan aku dari diriku Tuhan. Yang puasa pun udah gak bisa Tuhan. Yang sepenuh hati pun udah gak bisa. Bisa gak dari hati kita tetap keluar doa yang berkata, Tuhan, help me to love you. Help me to serve you. Tolong aku Tuhan. Jangan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dan ditemukan bahwa semua yang aku lakukan sia-sia. Tuhan, sekali lagi ini doa kami Tuhan. Dari anak-Mu, pasukan-Mu, Mahanaim, Bahtera. Tuhan, tolong kami yang sudah terlalu flat ini Tuhan. Tuhan, tolong setiap hati kami yang sudah tidak bisa memuji dan menyembah Engkau. Yang semuanya sudah menjadi beban Tuhan. Engkau yang lebih mengerti hati kami daripada diri kami sendiri Tuhan. Engkau yang mengerti hasrat kami Tuhan. Keinginan kami dan cinta kami Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini Engkau yang menyeting ulang hati kami. Engkau yang menyeting ulang cinta kami. Engkau yang menginjeksikan hasrat-Mu ke dalam hati kami Tuhan. Untuk setiap jiwa-jiwa, untuk setiap bangsa-bangsa, untuk setiap rencana-Mu Tuhan. Ampuni kami, tolong kami Tuhan, yang bodoh ini Tuhan.
Tolong kami yang robot ini Tuhan. Tolong kami yang tidak berperasaan dan tidak bisa menghargai ini Tuhan. Biar Engkau yang bekerja di setiap hati kami. Biar setiap firman yang kami terima sepanjang berapapun tahun kami di sini Tuhan, sekali lagi diinjeksikan ke dalam hidup kami, ke dalam roh kami, jiwa kami dan tubuh kami Tuhan. Biar kami melakukan semua dengan cinta, mampukan kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti kami ditemukan melakukannya dengan cinta dan tidak ada satupun yang sia-sia. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, biar kami memulai semuanya sekali lagi dengan cinta kepadamu, dengan gairah yang penuh untukmu. Sekali lagi tolong kami Tuhan, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.